warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Trihadiah Mulyawati, selaku dosen pengampu dari mata kuliah pemrograman 2. Mohon izin, saya Sofia Wahyunitias dari kelas Sains Data Terapan kelas A dengan NRP 33246000007. Di sini akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil tugas dari praktikum pemrograman 2 tentang Object Oriented Programming. Nah, di sini ada 2 exercise yang akan saya presentasikan. Untuk exercise yang pertama, define two different class, kemudian define their corresponding attribute, class and instance attributes, and methods. Kemudian untuk exercise 2, turn the class that you have defined in exercise 1 into code, kemudian instantiate to object from each class. For each class, write a statement to access the method and the variable. Baik, di sini akan ada 2 exercise. Kita akan membuat 2 kelas yang berbeda. Langsung aja kita ke kode programnya. Di sini saya sudah membuat kode programnya. Nah, sebelumnya sebagai pengantar di sini, dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP ini, yang tadi saya sempat singgung tentang kelas. Kelas itu merupakan blueprint untuk membuat objek. Jadi setiap objek yang dibuat dari kelas itu biasanya disebut instance. Nah, di kelas sendiri itu dapat memiliki yang pertama, memiliki kelas atribut yang artinya variabel yang nilainya sama untuk semua objek dari kelas tersebut. Contohnya, menghitung jumlah objek yang sudah kita buat. Kemudian yang kedua, atribut instan, yaitu variabel yang nilainya unik untuk setiap objek yang sudah kita buat. Kemudian yang ketiga, metode. Nah, metode di sini merupakan fungsi yang dimiliki kelas dan dapat digunakan untuk objek dalam melakukan aksi tertentu. Baik, langsung saja ke exercise yang pertama. Nah, di exercise yang pertama, kita diminta untuk membuat 2 kelas yang berbeda untuk masing-masing kelas nantinya. Nah, di kelas tersebut kita harus mendefinisikan yang pertama, atribut kelas, yaitu variabel yang nilainya sama untuk semua objek dari kelas tersebut yang dideklarasikan di dalam kelas tapi di luar metode. Kemudian yang kedua, atribut instan, yaitu variabel yang nilainya bisa berbeda-beda pada setiap objek yang biasanya dideklarasikan dalam metode init. Kemudian yang ketiga, metode. Nah, metode di sini merupakan fungsi yang ada di dalam kelas yang bisa digunakan oleh objek dari kelas itu. Nah, di sini saya membuat 2 kelas, yaitu kelas bus dan penumpang. Nah, pertama-tama kita akan membuat kelas bus terlebih dahulu. Nah, di sini untuk atribut kelasnya yaitu jumlah underscore bus, yaitu yang digunakan untuk menghitung jumlah total bus yang sudah kita buat. Nah, yang kedua untuk atribut instannya yaitu nama bus, nama underscore bus, kemudian kapasitas, kemudian daftar underscore penumpang. Nah, ini digunakan untuk menampung list objek dari penumpang yang ada nantinya. Kemudian untuk metodenya sendiri, di sini saya menggunakan tambah underscore penumpang, tanda kurung di dalamnya itu penumpang, dan di sini kita gunakan metode ini untuk menambahkan penumpang ke dalam bus. Kemudian metode yang kedua ada tampilkan underscore penumpang untuk menampilkan daftar penumpang yang ada di dalam bus. Nah, berikut untuk kode programnya. Nah, kita di sini membuat kelas, kelasnya bernama bus di sini. Di sini untuk jumlah bus merupakan atribut dari kelas itu sendiri. Kemudian di sini ada nama bus, nama underscore bus, kemudian sini ada tambah penumpang, daftar penumpang. Nah, di sini masing-masing ya untuk dev in itself nama bus kapasitas. Nah, di sini kita akan
menghitung ya, menghitung nama busnya apa saja, kemudian kapasitas penumpang yang ada di dalamnya apa saja, dan kita akan membuat list ya. List ini berisi daftar penumpang yang ada di dalam bus. Nah, kemudian kita juga membuat fungsi nih, fungsi tambah penumpang. Nah, yang dimana nanti setiap penumpang yang ada di dalam bus nanti otomatis akan dimasukkan ya datanya, lalu kita hitung apakah kapasitas bus itu masih ada atau sudah penuh seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu ada tampilkan penumpang. Nah, di sini kita akan menampilkan penumpang, data penumpang yang ada di setiap bus ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, misal belum ada penumpang, ya berarti akan program akan mencetak print belum ada penumpang seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat kelas penumpang di sini ya. Kelas kedua yang kita buat yaitu kelas penumpang. Nah, atribut kelasnya yaitu jumlah underscore penumpang yang digunakan untuk menghitung jumlah total penumpang yang sudah dibuat. Kemudian untuk atribut instannya yaitu nama dan tujuan. Kemudian untuk metodenya yaitu tampilkan underscore info yang digunakan untuk menampilkan info penumpang. Nah, bisa dilihat di kode program berikut. Nah, di sini saya sudah membuat kelas bernama penumpang dengan atribut kelasnya yaitu jumlah penumpang, kemudian dev underscore init self nama tujuan. Nah, di sini saya membuat fungsi yang berisi atribut-atribut instan di sini yang berisi nama dan tujuan. Nah, selanjutnya program akan menampilkan info penumpang ya dengan fungsi tampilkan underscore info di sini. Mohon maaf. Jadi di akhir nanti program akan mencetak ya nama penumpangnya siapa, kemudian tujuan penumpangnya kemana seperti itu. Berikut untuk penggunaan code yang sudah dibuat. Nah, di sini saya sudah membuat objek penumpang. Ada Andi dengan tujuan Surabaya, Budi dengan tujuan Malang, Sari dengan tujuan Bandung. Nah, kemudian kita buat objek busnya ya. Ada bus merah, kemudian dan bus biru. Nah, kemudian kita akan menambahkan penumpang ke dalam busnya. Nah, di sini kita panggil ya. Kita panggil untuk tambah eh, tambah underscore penumpangnya di sini. Baik. Nah, di sini jadi setiap penumpang yang ada eh, dengan tujuan-tujuan tertentu ya nanti akan dimasukkan ke dalam jumlah dari penumpang masing-masing bus seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan daftar penumpang di masing-masing bus. Nah, jadi kita akan menampilkan daftar penumpang di setiap bus merah, biru seperti itu. Lalu nanti di masing-masing bus akan menampilkan jumlah penumpangnya. Kita akses atribut kelasnya, itu jumlah busnya berapa, kemudian jumlah penumpangnya berapa, kemudian kita akses atribut instannya tadi yang sudah kita buat dengan nama bus pertama dengan tujuan apa seperti itu. Nah, berikut untuk hasil output dari kode program yang sudah dibuat. Baik, nah di sini ada penumpang pertama yang sudah kita buat yaitu Andi. Andi sudah berhasil naik ke bus merah. Budi berhasil naik ke bus merah. Kemudian ternyata bus merah ini sudah penuh ya penumpangnya. Kemudian Sari menaiki bus biru dengan daftar penumpang yang ada di setiap bus, yaitu penumpang di bus merah dengan nama Andi tujuan Surabaya, kemudian Budi tujuan Malang. Nah, untuk penumpang di bus biru yaitu Sari dengan tujuan Bandung. Nah, total yang ada jumlah bus sementara yang sudah ada yaitu 6 dengan total penumpang 9. Nah, dengan nama bus keberangkatan pertama yaitu bus merah dengan tujuan pertama yaitu Surabaya.
Nah, di sini saya akan menjelaskan singkat. Nah, objek penumpang di sini dibuat dengan nama dan dari tujuan dari masing-masing penumpang mau kemana ya dengan menaiki bus tersebut. Kemudian yang kedua ada objek bus. Nah, objek bus di sini dibuat dengan nama bus dan kapasitas busnya. Kemudian penumpang ditambahkan ke bus dengan menggunakan tambah underscore penumpang. Kemudian daftar penumpang di setiap bus ditampilkan dengan tampilkan underscore penumpang. Dan atribut kelas ini diakses untuk mengetahui jumlah bus dan penumpang yang sudah kita buat tadi. Nah, sedangkan untuk atribut instannya itu diakses untuk mengetahui data spesifik dari objek, misalnya nama busnya apa, kemudian tujuan dari masing-masing penumpangnya apa. Seperti itu. Nah, lanjut kita masuk ke exercise 2. Nah, di exercise 2 ini kita diminta untuk mengubah definisi kelas yang sudah kita buat di exercise 1 tadi. Kemudian kita diminta untuk membuat dua objek dari masing-masing kelas yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk setiap kelasnya kita diminta untuk menulis statement ya, untuk mengakses metode yang sudah kita buat, kemudian mengakses variabel baik dari kelas atribut maupun kelas instant atribut seperti itu. Baik, ini kode programnya ya. Pertama-tama kita akan mengubah definisi kelas menjadi kode program ya, contoh kelas bus dan penumpang. Ini, nah, eh, kita langsung saja. Ini kode programnya ya. Baik, di sini jadi satu kelasnya ya, ada kelas bus dan kelas penumpang. Sama seperti sebelumnya ya. Jadi kita juga sudah membuat objek ya, kita buat objek dari masing-masing kelas yang sudah dibuat tadi. Nah, kemudian kita lakukan instansiasi ya, dua objek dari masing-masing kelas. Jadi kita buat objek penumpang di sini dan kita membuat objek bus di sini. Kemudian kita akses metode dan variabel atau atributnya itu. Yang pertama kita akan mengakses metode dan atribut instant pada objek penumpang yang ada. Nah, di sini kita akan menampilkan nama penumpang 2, kemudian tujuannya. Nah, di sini ada ya, Andi dan Surabaya ini kan penumpang pertama ya, kita tampilkan juga. Kemudian untuk nama penumpang 2 ada Budi dan Malang, kita tampil tujuannya Malang. Nama penumpang 2 Budi dan dengan tujuan keduanya Malang. Dan yang kedua kita akses metode dan atribut instan pada objek. Terus di Pythonnya ya. Kemudian kita akses atribut kelasnya di sini. Nah, untuk menjelaskan kode program yang kedua ini, kelas atribut, yaitu jumlah underscore bus, jumlah underscore penumpang adalah variabel yang nilainya sama untuk semua objek dari kelas tersebut dan diakses melewati nama kelas dot atribut. Nama kelas dot atribut. Seperti ini. Seperti ini. Nah, diaksesnya nama kelas dot atribut. Kemudian instance atribut nama underscore bus, kemudian kapasitas daftar penumpang nama tujuan adalah variabel nilainya unik untuk setiap objek dan diakses lewat objek dot atribut. Ini nama bus ya, nama bus kapasitas itu atribut instan. Nah, selanjutnya metode adalah fungsi yang dapat dipanggil lewat objek, misalnya objek dot method. Dan objek bus dapat menyimpan dan mengelola objek penumpang dalam atribut daftar penumpang. Untuk kesimpulan singkatnya ya,
perbedaan antara kedua program tadi yang sudah kita buat. Untuk eksersis yang pertama, jadi kita sudah mendesain kelas ya, dengan blueprint, dengan struktur yang ada, dengan pemrograman terstruktur ya. Nah, yang dimana eksersis pertama ini sudah sesuai dengan konsep dasar OOP yang ada di modul yang menyebutkan bahwa class is a blueprint to create object. Nah, pada tahap ini kita mendefinisikan atribut atau data dan metode yang dimiliki di kelas. Untuk exercise 2 sendiri, kita mengimplementasikan membuat objek dan menggunakan kelas yang sudah kita desain. Nah, ini sesuai dengan bagian objek instance instantiation yang ada di modul. Nah, pada tahap ini kita membuat objek dari kelas yang sudah kita desain dengan format objek underscore name, kemudian sama dengan kelas underscore name. Kemudian kita akses nih atribut dan metode dari objek tersebut menggunakan notasi titik. Baik, sekian presentasi dan demonstrasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.